Selamat bertemu kembali dalam pelajaran Sekolah Sahabat Kita PowerPoint dengan tema besar Rahmat Allah adalah sebuah pemberian. Kita sudah masuk kepada pelajaran yang ke-8 dengan judul Remah-remah untuk anjing. Ini bercerita mengenai seorang perempuan, seorang ibu yang anaknya sakit. Bagaimana jalan ceritanya kita akan pelajari dalam waktu singkat ini. Pada saat ini saya ditemani oleh Erik dari Jemaat Kebayoran. Erik boleh berdoa bagi kita? Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih karena Tuhan sudah memimpin dan menjagai kami hingga sampai di saat ini. Sekarang kami akan belajar Sekolah Sahabat PowerPoint pelajaran ke-8 yang berjudul Remah-remah untuk Anjing. Tuhan tolong agar kami dapat mengerti apa yang dijelaskan di Sekolah Sahabat PowerPoint kali ini. Terima kasih Tuhan, ampunilah segala dosa kami yang sengaja maupun tidak sengaja. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih Erik. Pelajaran Sekolah Sahabat kita Remah-remah untuk Anjing yang dilandaskan pada buku Markus pasal 7 ayat 24 sampai 30. Ya. Seorang ibu yang datang kepada Yesus. Ayat 24 katakan, lalu Yesus berangkat dari situ pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di kakinya. Ibu ini atau perempuan ini adalah seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia mohon kepada Yesus agar anaknya bisa sembuh, agar Yesus mengusir setan dari anaknya. Kita akan baca ayat hafalan kita. Erik boleh bacakan bagi kita? Ayat hafalan kita pada pelajaran yang ke-8 terdapat di Roma 10 ayat 12-13. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Terima kasih. Dalam Roma 10 ayat 12 dan 13 yang tadi sudah dibacakan, bahwa Tuhan itu tidak memilih-milih. Tuhan itu tidaklah yang si ini iya, yang ini enggak, yang ini boleh, yang ini tidak. Dia tidak pilih-pilih siapapun. Ya. Termasuk ibu yang datang kepadanya yang memohon agar diberikan kesembuhan anaknya. Tapi Yesus ingin ingin tahu seberapa jauh wanita ini atau ibu ini benar-benar ingin anaknya supaya sembuh. Pelajaran Sekolah Sahabat kita menceritakan bahwa Tuhan katakan, ya nggak patut dong ngambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ya. Tapi ibu ini katakan, betul. Tapi anjing ini masih bisa makan remah-remah yang dijatuhkan oleh anak-anak. Ya. Remah-remah itu sisa-sisanya itu, ya, sisanya itu yang jatuh. Itu saja sudah satu hal yang mengingatkan bahwa ini ibu tidak menyerah. Tidak langsung katakan, ya udahlah kalau nggak mau sembuhkan anak saya, ya saya pulang aja. Tidak demikian. Ibu ini masih kasih jawaban bahwa iya, tapi dia juga masih bisa makan dari remah-remah. Ya. Dia juga bisa mendapatkan belas kasihan Tuhan dari sisa-sisa yang ada juga nggak apa-apa. Yang penting anaknya ini sembuh. Ya. Kata Yesus dalam ayat yang ke-29. Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu.
wanita ini dia senang, dia pergi, dia pulang ke rumah, dan dia dapati anaknya sudah tidur dengan baik, dan setan yang ada dalam tubuh anak ini sudah keluar. Ada satu hal yang menyenangkan dari seseorang yang mendapati akan kesembuhan ini. Remah-remah itu apa sih Pak Pendeta? Ya, remah-remah itu sisa-sisa. Ya, kalau kita makan biskuit misalnya itu kan ada jatuh gitu ya. Atau makan makanan lainnya yang ada sisa-sisanya yang jatuh ke bawah, itulah remah-remah. Pak Pendeta, kenapa seseorang bisa dikuasai oleh setan? Orang bisa dikuasai oleh setan. Yang pertama biasanya adalah orang itu tidak bisa konsentrasi penuh, membiarkan pikirannya kosong, membiarkan pikirannya tidak ada apa-apa, kemudian setan bisa masuk ke dalam pikirannya. Atau memang dia sengaja datang kepada setan. Ya. Dia datang kepada setan maksudnya ya dia bilang, wah ini bisa panggil setan dan lain sebagainya. Akhirnya dia percaya akan hal itu sehingga dia kerasukan setan. Hal lainnya adalah bahwa orang itu memang biasa dia melakukan segala sesuatunya untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, bahkan berhubungan dengan setan. Jadi seseorang bisa dikuasai oleh setan kalau dia membiarkan pikirannya, membiarkan hatinya dikuasai oleh setan. Atau dia biarkan hatinya kosong dan akhirnya setan masuk ke dalam dirinya dan membuat dirinya jadi orang yang tidak baik. Biasanya orang kemasukan setan itu bisa teriak-teriak, guling-guling, apa semua, orang tahan, dia bisa berontak dan lain sebagainya. Jadi ini yang membuatnya kita dapat mengalahkan itu kalau kita selalu berhubungan dengan Tuhan. Jangan biarkan pikiran kita kosong. Berhubungan dengan Tuhan, bagaimana cara berhubungan? Kita bisa baca Alkitab kita, baca sekolah sahabat kita berdoa, kita memberitakan siapa Tuhan, kita melakukan hal yang baik. Yang penting jangan biarkan pikiran kita kosong untuk dimasuki oleh setan. Jadi pelajaran kita bahwa remah-remah yang untuk anjing sekalipun, sedikit belas kasihan Tuhan saja sudah bisa menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan untuk hal-hal yang lain. Lari kepada Tuhan, minta pertolongan dari Tuhan. Pak Pendeta, bagaimana supaya kami dapat mempunyai iman seperti wanita itu? Tolong doakan kami juga ya Pak Pendeta. Anak-anak PowerPoint, kalau kalian ingin punya iman sebagaimana wanita yang anaknya sakit datang pada Yesus sampai, kalau dibilang katakan, sampai memelas kepada Yesus, kita juga bisa lakukan itu. Datanglah kepada Yesus, serahkan hidup kita, yakin seyakin-yakinnya. Yakin bahwa Yesus akan memberikan yang terbaik bagi kita. Pada waktu kita berdoa, pada waktu kita memohon kepada Yesus, maka pastikan bahwa kita yakin akan hal itu. Maka kita akan mendapatkannya. Remah-remah sekalipun, remah-remah yang jatuh ke lantai, jatuh ke tanah, masih dimakan oleh anjing pun dapatnya. Sedikit saja belas kasihan yang Tuhan berikan, itu pun sudah menyembuhkan banyak orang-orang yang dalam keadaan susah. Remah-remah itu, sedikit belas kasihan Yesus saja sudah bisa memberikan kesembuhan bagi wanita yang kerasukan setan. Remah-remah itu juga bisa membuat kita sembuh dalam segala aspek kehidupan kita. Jangan pernah tinggalkan Yesus dari kehidupan kita. Semua anak PowerPoint, jangan pernah tinggalkan Yesus. Tetap berserah, memohon kepada Tuhan, dan iman kita akan terus bertumbuh. Kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas pelajaran pada saat ini. Terima kasih atas firman Tuhan. Terima kasih atas kasih karunia Tuhan. Tuhan memberkati semua anak-anak PowerPoint. Biarlah mereka boleh bertumbuh dalam iman. Hari demi hari lebih percaya kepada Tuhan. Dalam mempelajari firman Tuhan. Membaca firman Tuhan. Dan menghidupkan kasih Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.